Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian, saudara sekalian yang mengikuti mata kuliah studi kelayakan. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-8 tentang aspek teknis dan teknologis. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh seorang analis. Yang pertama, manakah desain produk yang akan dipilih? Yang kedua, bagaimana menyusun rencana kapasitas perusahaan? Kemudian kriteria pemilihan mesin dan teknologi serta peralatan yang akan digunakan. Lalu pertanyaan berikutnya, di mana bisnis akan didirikan atau dijalankan? Kemudian bagaimana proses produksi dilakukan? Dan layout pabrik yang dipilih, termasuk layout bangunan dan fasilitas lain. Lalu yang terakhir, seberapa besar luas produksi yang ditetapkan untuk mencapai skala yang ekonomis. Nah, kita akan mulai dari seleksi desain. Kita perlu memiliki deskripsi yang konkret mengenai jenis produk yang kita mau hasilkan. Kalau produk itu adalah sesuatu yang tangible, maka tentu akan terkait dengan bentuk, size, warna, tekstur, material yang akan digunakan, dan prototipe dari produk itu seperti apa. Itu sudah terlihat pada saat kita akan memproduksi dan memilih dari produk yang akan kita hasilkan. Setelah itu baru kemudian kita akan lakukan seleksi. Mana di antara produk yang kita akan hasilkan ini tentunya tidak cukup satu ya, mungkin ada beberapa option. Bisa option A, option B, option C, dan kemudian kita lakukan seleksi. Untuk melakukan seleksi ini kita bisa gunakan beberapa parameter dari nilai guna produk, pengembangan, fasilitas, proyeksi permintaan, proyeksi penjualan, potensi keuntungan, jalur distribusinya, posisi kompetisinya, potensi peningkatan penjualan, misalnya siklus umur dari produk itu. Kita bisa menggunakan scoring. Jadi dari mulai yang sangat rendah sampai sangat tinggi. Tentunya sangat tinggi adalah nilai yang kita berikan dengan skor yang paling tinggi dengan ekspektasi bahwa option produk yang kita pilih itu memiliki nilai yang tinggi. Contoh misalnya nilai guna dari produk. Kalau di antara produk A dan produk B misalnya ada produk A yang memberikan nilai guna lebih besar atau lebih optimum, maka tentunya dia akan memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang B yang nilai gunanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk A misalnya. Dan seterusnya seperti itu. Lakukan checklist dan kemudian pilih mana yang memiliki scoring yang paling tinggi, itu akan kita pilih sebagai produk unggulan kita. Oke. Lakukan untuk barang A, barang B, dan kemudian bandingkan nilainya. Pilih produk yang mana, pilih produk yang memiliki skor yang tertinggi. Kemudian setelah itu kita lihat dari siklus hidup produknya. Siklus hidup produk ini sama dengan siklus hidup bisnis ya, dari masa perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan pada saatnya dia akan mengalami masa penurunan. Nah, siklus hidup produk ini bisa berbeda-beda masa ya, period dari usia yang melekat pada produk itu. Bisa jadi dalam waktu 3 bulan tiba-tiba ada produk baru, ya dia selesai yang produk sebelumnya. Ada juga yang nggak panjang, 1 tahun misalnya baru ada produk baru lagi muncul. Contoh mobil misalnya, kendaraan kita lihat ya hampir setiap tahun muncul tipe-tipe baru ya, sehingga setiap tahun produk lama akan tertinggal ya, baik desain maupun fungsinya terus akan bertambah. Ya demikian juga produk misalnya handphone ya, mobile atau smartphone. Itu semakin pendek saja dia. Setiap 6 bulan sekali muncul produk-produk baru dengan fitur baru dan seterusnya. Nah, produk yang mau kita hasilkan ini memiliki siklus hidup kira-kira berapa lama? Karena ini akan sangat terkait dengan
fasilitas yang harus disediakan. Jangan sampai misalnya kita membangun fasilitas produksi yang siklus hidupnya misalnya cuma 1 tahun, tapi kita investasi untuk 5 tahun. Ini sudah nggak relevan. Sehingga cost kita menjadi sangat mahal, dan tentunya nilai penyusutannya menjadi sangat besar, sehingga tidak efisien. Ya, makanya sekarang banyak sekali cara berproduksi dengan melakukan outsource, ya, manufaktur. Jadi kita bisa lakukan produksi di tempat lain, kita yang memiliki desain dan patennya, misalnya seperti itu. Itu adalah beberapa pilihan. Nah, penyusunan rencana kapasitas menjadi bagian apabila fasilitas produksi kita akan gunakan dengan menggunakan aset sendiri, dengan menggunakan fasilitas produksi sendiri. Kita akan harus hitung berapa kapasitas efektif yang bisa dihasilkan dari sarana dan prasarana produksi kita. Kemudian kita hitung efisiensinya dan rated capacity-nya. Secara teknis untuk menghitung itu ya ada di studi, ada di operation and production, manajemen operasi. Kalian bisa pelajari secara lebih dalam atau silahkan lihat di buku saya di studi kelayakan. Di situ diberikan beberapa contoh teknik untuk menghitung rated capacity, efisiensi, ya, capacity tertimbang, optimum, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kriteria pemilihan alat dan teknologi, ya, kalian bisa memilih apakah yang mau digunakan untuk mendukung fasilitas produksi. Ada menggunakan teknologi tradisional, misalnya handmade, atau teknologi sederhana, atau menggunakan misalnya teknologi tepat guna misalnya, atau teknologi media. Di situ sudah ada menggunakan computerized atau teknologi maju saat ini yang sedang berkembang, misalnya dengan menggunakan digital. Teknologi media misalnya dengan menggunakan analog, kemudian sudah berkembang ke teknik digital. Nah, itu semua kalian harus menentukan dari analisis ini, mana yang akan digunakan sebagai alat dukung untuk menghasilkan produksi sesuai dengan tujuan produk yang Anda mau hasilkan. Kemudian penilaian dan penentuan lokasi. Ini juga menjadi bagian penting, karena kalian bisa berisiko tinggi apabila salah dalam menentukan lokasi. Hanya pertimbangan misalnya hanya masalah biaya, tapi kemudian tidak strategis, sulit dijangkau oleh konsumen atau oleh partner Anda. Silahkan ditentukan dan dinilai. Untuk menilai ini kita bisa menggunakan beberapa teori. Ada menggunakan misalnya teori Delphi, model Delphi misalnya. Beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan untuk menentukan lokasi. Pertama, masalah tenaga kerja. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, pendapatan per kapita. Biaya. Sikap pemerintah misalnya. Nah, kemudian kita buat sebuah metrik yang kita sebut dengan metode Delphi ini. Lakukan pembobotan untuk masing-masing faktor, kemudian buat scoring, kasih skor untuk masing-masing lokasi, dan tentunya dikalikan antara skor dengan bobotnya, maka akan kita peroleh nilai. Nah, nilai itu yang kita nanti bandingkan antara satu dengan yang lain, yang menjadi pilihan kita. Nah, kemudian, oh ya, tadi kita akan pilih tentunya untuk skor atau nilai yang paling tertinggi. Selanjutnya adalah proses produksi dan layout. Ya, proses produksi ini bisa kita pilih antara produksi yang intermittent, terputus-putus, atau ban berjalan. Ini akan sangat terkait dengan teknologi yang kita mau gunakan. Kalau teknologinya sudah modern, menggunakan teknologi maju, maka sistem ban berjalan akan bisa berfungsi, dan tentunya standarisasi kualitas akan lebih terjamin. Dan namun ada trade-off-nya, yaitu pastinya investasinya akan menjadi tinggi. Demikian materi kita untuk pertemuan yang ke-7. Selamat belajar. Silahkan pelajari kembali buku dan diktat, kemudian selesaikan tugas, jangan lupa. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.